Shalom, selamat malam kita semua. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya percaya dimanapun kita berada, pujian penyembahan yang kita naikkan, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan melawat kita semua pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian satu penyembahan.
Raja atas segala raja.
Tuhan buat malam ini. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama-Mu diagungkan, ditinggikan Tuhan. Dan pujian penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Hidup kami semakin hari semakin sejalan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Roh Kudus yang mengambil alih setiap dari firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Sekalian, shalom. Malam ini kita bersyukur ya bisa bertemu lagi walaupun secara online. Dan malam ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul erat dengan Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu. Kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian: "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Haleluya. Saudara-saudara, hari Kamis yang lalu saudara kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, hari kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah memberikan sebuah pesan, sebuah janji kepada para murid-muridnya, yaitu Yesus akan memperlengkapi para murid dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, ya, yaitu Roh Kudus. Kenapa Yesus berjanji? Karena ini berarti hal penting ya buat murid-muridnya. Ya, Paulus berkata ya bahwa ya minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunianya untuk memperlengkapi orang-orang percaya. Ya. Makanya saudara, karena pentingnya Roh Kudus bagi hidup orang percaya, maka setiap orang percaya harus punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Ya. Semakin kita erat dengan Roh Kudus, semakin besar pengaruh Roh Kudus bagi kita. Ya. Dari ayat yang kita baca, Bapak Ibu, ada 3 sifat Roh Kudus. Ya, dan tentunya dengan 3 sifat ini kita menyadari betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita orang yang percaya. Apa saja 3 sifat Roh Kudus itu? Yang pertama di ayat 16 pasal 14 berkata begini, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu
seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika Yesus naik ke surga, sebelumnya Yesus berpesan bahwa Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, tidak akan ditinggalkannya sendirian. Makanya Yesus kemudian setelah dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus, yaitu Roh penolong. Kenapa Yesus harus memberikan Roh penolong? Karena Yesus tahu kita ini manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas, makanya kita perlu pertolongan. Roh Kudus ini, saudara, akan menyertai kita dan menolong kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus ini Roh penolong yang membantu setiap orang percaya untuk bertindak, bersikap, bahkan mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang kadang-kadang membuat kita ini lemah, kadang-kadang membuat kita putus asa, tidak berdaya, tidak mampu. Ya. Karena kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh Roh penolong yang akan menolong kita. Setiap kali kita bingung harus mengambil keputusan, mungkin dengan cepat, dengan tepat, kita bingung harus bagaimana. Tapi kalau kita minta diskusi, kita minta arahan, dibimbing Roh Kudus, Dia akan menolong kita. Soalnya kadang-kadang kita ini mencari Tuhan, ketika kita sudah terkena masalah, baru kita bertanya kepada Tuhan. Seharusnya sebelum kita mengalami jalan buntu, sebelum kita mengalami jalan yang mentok, ya, kita harus bertanya dulu kepada Roh Kudus, meminta bimbingannya, arahannya, supaya kita mengambil keputusan dengan benar. Karena itu, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena kita ini manusia yang lemah, kita terbatas, kita tidak bisa apa-apa tanpa Dia. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Karena masa depan itu sepertinya gelap, kita nggak tahu apa yang terjadi. Siapa pernah berpikir bahwa tahun 2020, ya, bumi atau dunia ini dilanda oleh sebuah pandemi yang luar biasa, pandemi corona. Januari yang kemarin yang lalu, ya 1 Januari 2020, kita nggak pernah berpikir ya bahwa bulan-bulan ini ya akan mengalami sebuah bencana yang luar biasa. Tetapi kalau kita hari ini bergantung dan bersandar kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus yang akan memimpin dan menuntun kita, sehingga kita tidak perlu takut dalam menjalani hari-hari yang kita lalui. Roh Kudus adalah Roh penolong. Yang kedua, di ayat 17 berkata begini, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Hanya Roh Kudus yang dapat menuntun kita kepada jalan yang benar. Bayangkan saudara, Roh kebenaran itu ada di dalam kita. Dia seperti kompas yang membantu kita, saudara, menentukan arah mata angin. Ya, jalan mana yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita pilih. Amsal berkata, ya, ada banyak orang menganggap jalannya lurus dan benar, padahal ujungnya menuju maut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal kebenaran kalau Roh Kudus tidak memberikan pewahyuan kepada orang tersebut. Tanpa pertolongan Roh Kudus, mustahil kita akan mampu memahami kebenaran tentang Allah. Ya, ada banyak hal yang tersembunyi yang kita nggak tahu. Kebenaran-kebenaran yang dimiliki oleh firman. Tetapi kalau kita bersandar kepada Roh Kudus, dia Roh kebenaran itu menuntun kita, menerangi kita. Seperti ketika kita berada di bawah dalam kegelapan, ya, Roh kebenaran itu seperti suluh, seperti obor, ya, memberikan kita penerangan sehingga kita tidak salah jalan, tidak tersesat. Ya, karena ada Roh kebenaran yang menyertai kita selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, di pasal 14 ayat yang kedua berkata begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga, sifat Roh Kudus yang ketiga adalah Roh penghibur. Yang pertama dia Roh penolong, yang kedua Roh kebenaran, yang ketiga dia Roh penghibur. Artinya apa? Dia memberikan kita
kita penghiburan, Dia memberikan kekuatan. Saudara, kalau hari-hari ini saudara-saudara sedang bergumul dengan sebuah masalah, kita merasakan kesedihan, kita mengalami kesusahan, saudara, kita butuh Roh Kudus yang menghibur kita. Kita mungkin pernah ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, rasanya sedih. Ada banyak teman-teman menghibur dan menguatkan kita, tapi semuanya terbatas. Kita perlu berdoa, meminta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak kuat lagi. Kita butuh Roh Kudus, Roh penghibur. Karena saudara, dengan pentingnya Roh Kudus ini, maka setiap kita orang yang percaya, seluruh jemaat GB Kingdom Family Community, dan setiap saudara yang menyaksikan video ini, perlu setiap hari kita bergantung kepada Roh Kudus, berdoa kepada Roh Kudus, berdiskusi kepada Roh Kudus, supaya Dia menolong kita. Kenapa? Karena Dia Roh penolong, Dia Roh kebenaran, Dia Roh penghibur. Karena itu malam ini, ya, biar kita meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan biasanya gereja Tuhan selama 10 hari berturut-turut ya, mengadakan doa kepenuhan Roh Kudus. Dan biar kita juga walaupun ibadah di rumah, dan setiap saudara di rumah berdoa meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga benar-benar Dia memenuhi dan menguasai hidup kita. Tuhan mencurahkan Roh-Nya memenuhi hati dan hidup kita, sehingga benar-benar hidup kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Itu dia malam ini setiap kita, mari kamu berdoa meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga kita penuh dengan kuasa. Amin. Berfirman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita nyanyikan satu pujian. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Saudara yang malam ini bergumul dengan masalah hidup saudara, saudara yang malam ini mungkin merasa letih lelah, saudara mungkin merasa sedih, ya sedih karena besarnya, beratnya pergumulan, sedih karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Mungkin kita hari ini merasa sendiri. Karena itu malam ini saudara, kita semua butuh Roh Kudus. Karena mari malam ini saudara yang menyaksikan video ini bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Saudara bisa taruh tangan kanan saudara di dada, dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, malam ini Engkau menyaksikan dan melihat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, yang menaruh tangannya di dada. Mungkin mereka bergumul dengan masalah hidup, mereka bingung apa yang harus mereka ambil dalam keputusan yang mereka harus alami. Mereka bingung harus bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan. Mungkin mereka juga bergumul dengan masalah hidup, dengan sakit penyakit, bingung apa yang harus dilakukan juga. Ada mungkin yang sedang bersedih hati. Oh, kami sungguh-sungguh Bapa butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong, Roh kebenaran, dan Roh penghibur. Malam ini jamah setiap kami yang menyaksikan video ini, agar benar-benar Roh Kudus menguasai, memenuhi hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami ada yang merasa lelah, letih, lesu, beban berat, Roh Kudus menolong kami, memberikan kelegaan.
menuntun kami kepada jalan yang benar. Ada yang bingung juga mungkin tentang masalah hidupnya. Tuhan terangi hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar bisa mengalami kelepasan dan kelegaan. Kalau yang mengalami kesedihan, luka batin mungkin, atau kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan sehingga hati kami mengalami kelegaan, hati kami mulai penuh dengan sukacita, hati kami mulai penuh dengan pengharapan baru, hati kami mulai penuh dengan kemenangan. Kalau ada yang putus asa, Roh Kudus memberikan pengharapan sehingga roh kami kembali bangkit, kami kembali punya semangat hidup. Mungkin yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, Roh Kudus juga memberikan kelegaan, kekuatan, bahkan kesembuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk bersyukur di dalam kelemahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan firman malam ini, tapi biar Roh berkarya bersetiap kami, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kemenangan, sehingga setiap kami mulai hari ini mulai bergaul akrab dengan Roh Kudus, erat dengan Roh Kudus, karena satu-satunya penolong yang diutus oleh Bapa untuk menyertai kami setelah Yesus naik ke surga adalah Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau Tuhan kami yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami, kiranya berkat atas kami semua. Mari kita akan turunkan kita saudara. Pada akhirnya suruh dikasih Tuhan, malam ini terimalah berkat, anugerah, kekuatan dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai langkah kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kedua kali menjemput kita di mana-mana. Yang percaya katakan amin.